Tanya anak-anak aja ya yang beli 2.000, 3.000 yang kayak gitu. Tapi ternyata banyak sekali orang tua yang ingin gitu. Acian tuh emang bahan yang disukai banyak orang ya. Putri Ayu ngemil gembul. Ah, itu filosofinya apa itu? Ngemil gembul itu ya? Apa karena apa namanya, biasa kalau orang ngemil itu kan jadi gembul gitu ya? Dan akuntansi gitu keuangannya. Nah itu gimana itu kok dari komputer gitu kan? Ya. Kok bisa ke kuliner gitu? Gimana itu? Ya jadi kan jadi memang ini banyak karyawannya ya? Ya alhamdulillah sih banyak orang-orang baik yang di awalnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang wargi GBC, alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali pada channel ini. Alhamdulillah kita terus membuat konten-konten meskipun dengan penuh keterbatasan, tetapi sesuai dengan bidang garapan daripada GBC ini, yaitu yang pertama tentang kegiatan keagamaan, kemudian yang kedua tentang kegiatan sosial kemasyarakatan, dan yang ketiga adalah tentang pemberdayaan ekonomi. Dan selanjutnya mungkin ada lingkungan hidup dan sebagainya. Pelawargi GBC, ini merupakan sebuah upaya kita untuk bagaimana mengungkap sisi daripada salah seorang generasi milenial yang saat ini sedang menggeluti sebuah bisnis, ya, yaitu bisnis kuliner, dan nampaknya memang sudah berhasil dan sukses gitu ya. Nah, adalah sosok milenial yang saat ini akan kita coba wawancarai, kita akan tanyakan berbagai hal kepadanya, dan mari kita sambut tamu kita pada siang ini, pada hari ini, yaitu Neng Ayu Ratna Dewi. Ya, Neng Ayu, assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Ratna Dewi, bagian dari remaja di Kampung Cikoranji ya. Ya. Jadi Neng Ayu ini merupakan salah seorang, kalau disebut remaja apa masih seumur remaja ya? Masih ya, 17 tahun ya. Nah, jadi ini memang dikatakan generasi milenial, dan saat ini memang sudah tamat kuliah ya? Alhamdulillah sudah tamat kuliah, luar biasa. Neng Ayu ini salah satu mojang di Cikoranji gitu ya, dan statusnya masih lajang nih. Status lajang. Boleh ya nih. Boleh nih. Oke, para wargi GBC, hari ini kita akan coba wawancarai ya Neng Ayu. Yang pertama kita ingin tahu nih ya, bagaimana sih awalnya gitu ya, awalnya kok punya inspirasi untuk berbisnis gitu ya. Bisnisnya kan apa? Kuliner ya? Kuliner. Bisnis kuliner. Ini gimana inspirasi awalnya itu bagaimana gitu? Ya. Jadi alhamdulillah ya, saya punya bisnis kuliner kecil-kecilan lah ya di rumah gitu. Awalnya itu kan saya kuliah di Unikom. Ya. Terus saya tuh ada jualan yang ada dari sini Teh Lucy Alim. Iya. Dari Kampung Cikoranji kan, dia merantau ke sana, terus jualan. Terus saya juga terinspirasi gitu. Jadi
bilang dulu teh mau ikut jualan yang teteh misalkan gitu. Terus saya mau dijual ke orang-orang Tasik lah, ke orang-orang yang dekat rumah. Ya boleh katanya. Terus saya tuh jualan yang teh Lucy dulu. Produknya sama ya, cimol isi awalnya. Jadi kan cimol itu peracian tuh emang bahan yang disukai banyak orang ya. Jadi apalagi anak-anak remaja atau ibu-ibu yang suka makan pedas atau peracian ya gitu. Generasi micin lah. Generasi micin. Oke. Tapi itu awalnya memang langsung buat produk sendiri atau memasarkan produk orang lain gitu? Awalnya tuh memasarkan dulu produk orang lain gitu. Produk teh Lucy kan produknya ya kayak masih baru gitulah, cimol isi kan biasanya cimolnya biasa ya. Iya. Itu masih baru jualan. Terus lama-lama pas libur kuliah kan libur dulu ya, kuliah semesteran. Nah saya tuh coba mau jualan yang di dekat-dekat rumah, yang misalkan buat anak-anak yang mengaji. Iya. Mengaji. Saya minta izin dulu, teh boleh gak buat jualin yang anak-anak? Dah kan kalau misalkan dari teh Lucy itu harganya tinggi ya, buat orang-orang yang ya sebagian ibu-ibu lah gitu, bukan jajanan anak-anak. Nah terus saya itu terinspirasi buat jualan ke anak-anak mengaji gitu pas libur tuh daripada keselnya. Terus, jadi langsung di Cikoranji ya? Di sini langsung di sini di rumah. Oh gitu. Tapi apa namanya itu produknya langsung buat sendiri. Tadi produk dulu dari orang lain, kemudian digoreng di sini atau bagaimana? Produk mentah. Jadi kalau dari orang lain produk mentah. Kalau terinspirasi mulai jualan di sini, yaitu pas libur mau jualin dulu ke anak-anak yang mengaji. Jadi awalnya ya di pasarannya anak-anak aja ya yang beli 2.000, 3.000 yang kayak gitu. Tapi ternyata banyak sekali orang tua yang ingin gitu. Misalkan jadi orang tua tuh pada datang ke rumah, orang tua anaknya itu. Jadi memang ini produknya bagus ya, menarik gitu kan. Jadi ada cimol isi gitu kan. Ini sangat jarang sekali, bahkan belum ada ya. Belum ada. Jadi ini merupakan unique selling point-nya itu adalah cimol isi gitu ya. Kalau misalkan biasanya cimol itu ya cimol aja, nggak ada isinya kan gitu ya. Nah ini ada isinya, memang ini menarik sekali. Kemudian bumbunya juga memang macam-macam ya? Ya bumbunya juga macam-macam, ada bumbu karedok, jadi bumbu bawang gitu. Jadi berbagai varian yang belum ada di sini gitu. Oh iya. Jadi ini menariknya itu adalah cemilan yang memang belum ada di Cikoranji. Nah kemudian Neng Ayu punya inspirasi untuk mencoba mengembangkan ya bisnisnya di Cikoranji ini. Namanya apa sih? Nama perusahaannya apa? Namanya Putri Ayu Ngemil Gembul. Itu filosofinya apa itu? Ngemil gembul itu ya? Apa karena biasa kalau orang ngemil itu kan jadi gembul gitu ya, banyak jadi gede badannya. Jadi kan dari awalnya emang saya penyuka micin gitu, penyuka peracian, terus sering bikin juga di rumah, kayak sebelum jualan juga sering bikin buat sendiri gitu atau buat teman-teman. Jadi emang suka ngemil, terus sama mama disebutan gembul lah gitu. Jadi dari sendiri dulu ya? Ya dari sendiri. Oke, ini menarik sekali ya. Nah, jadi terinspirasi buat nama perusahaan juga, Putri Ayu Ngemil Gembul. Ya oke. Neng Ayu, ini memang sampai saat ini udah berapa tahun berjalan ya? Dari 2019, 20, 21. Alhamdulillah udah 4 tahun. 4 tahun berjalan ya. Luar biasa. Nah, perkembangannya bagaimana sekarang nih? Jadi kan awalnya di dapur pribadi dulu ya, pembuatannya. Tapi semakin lama kan semakin overload gitu, banyak orderan gitu. Jadi terinspirasi pindahlah ke depan rumah. Iya. Kebetulan juga depan rumah itu pinggir jalan ya gitu. Jadi pas awal depan rumah, alhamdulillah semakin ramai juga, banyak juga yang order via WA atau via langsung juga banyak. Nah, jadi lama-kelamaan bukalah sistem delivery order. Oh iya. Kan kalau zaman sekarang jadi orang-orang tuh pada mager ya. Jadi ingin orderan tuh datang ke rumah tinggal makan gitu. Jadi kita bukain sistem delivery order.
kalau yang jauh bukain ongkir gitu. Jadi semakin rame ya. Ya, jadi memang ada beberapa strategi ya promosi yang ada yang datang langsung kemari ya kan, langsung makan di sini bisa ya kan. Atau juga ada yang memang mesen secara online atau apa via WA itu ya. Via WA kemudian nanti diantar. Ya. Jadi memang ini banyak karyawannya ya? Ya alhamdulillah sih banyak orang-orang baik yang di awalnya. Iya. Jadi kita nggak buka rekrutmen pegawai atau apa ya. Jadi ada orang yang baik yang nyamperin gitu. Misalkan ya alhamdulillah sama-sama orang yang membutuhkan lah gitu. Jadi saling lah ya. Saling. Oke. Neng Ayu, kalau boleh tahu nih kan sudah 4 tahun berjalan nih. Kalau dari sisi omsetnya sampai sekarang ini berapa sih pencapaiannya gitu? Kalau omset rata-rata sekarang mah alhamdulillah udah mencapai 500.000 per hari. Ya luar biasa. Itu rata-ratanya aja ya. Ya rata-rata 500.000 per hari itu kan besar ya. Alhamdulillah. Seumuran apa 17 tahun? Ya kan? Enggak, 22. 22 tahun ya, sorry. 22 tahun sudah menghasilkan omset 500.000 per hari. Ini kan luar biasa. Yaitu dari bisnis kuliner ya. Memang bisnis kuliner itu sangat menjanjikan ya? Ya, kalau kuliner itu jadi kan orang-orang tuh banyak kebutuhannya kan kalau makanan itu setiap hari tiap hari ya. Tiap hari tiap waktu juga gitu tiap kan. Tiap hari tiap waktu. Jadi nggak ada habis-habisnya gitu. Jadi memang tidak terbatas apa namanya waktu gitu kan ya, tidak ada musiman orang apa namanya itu makan itu ya tiap hari, tiap waktu kan gitu. Asalkan kita harus mempunyai inovasi yang baru-baru terus gitu kalau kuliner mah. Oke, salah satu inovasinya apa? Ya misalkan kalau kita lagi jalan-jalan keluar, misalkan ada yang baru nih ke kota, misalkan kan suka ke Bandung juga ya. Di Bandung itu ada yang baru nih, wah di Cikoranji belum ada. Jadi cobain deh bikin di Cikoranji. Itu seperti apa itu? Misalkan kondog kan ada yang kondog. Asalnya belum ada kan di sini kondog. Sekarang ada di sini ya? Ada sekarang. Kondog terus apa lagi? Kue tiaw ya. Mie basreng karedok kan belum ada di sini. Kalau awal-awal mah belum ada. Kalau sekarang udah banyak alhamdulillah. Jadi memang dari Cimol Isi itu berkembang ya produknya, jadi ada beberapa inovasi sehingga memang sampai sekarang ini banyak sekali produknya ya. Iya. Termasuk apa itu? Minumannya juga ada. Minuman juga ada. Minum juga ada ya. Nah, Pelawargi ini memang luar biasa. Salah satu inspirasi bagi kaum milenial yaitu usaha kuliner ya, bisnis kuliner seperti Neng Ayu ini. Neng Ayu begini ya. Kalau dilihat gitu kan ya, dari basicnya kan Neng Ayu ini bukan dari apa namanya itu jurusan bisnis ya? Iya. Kuliah apa sih jurusannya? Kuliah itu jurusannya komputerisasi akuntansi. Jadi lebih ke komputernya dan akuntansi gitu, keuangannya. Nah itu gimana itu kok dari komputer gitu kan, kok bisa ke kuliner gitu? Gimana itu? Ya jadi kan awal mulanya dari hobi. Ya. Jadi kan sukanya emang dari dulu membuat makanan gitu. Kalau lagi bulan puasa sama teman-teman pas taraweh bikin makanan, saya yang bekalnya gitu. Pas nungguin tadarus atau apa bikin makanan. Jadi selalu tentang makanan gitu. Jadi suka mengolah makanan apapun itu gitu. Iya. Tapi nggak merasa sia-sia dengan ilmu yang sudah didapatkan kan? Nggak, alhamdulillah, karena kan ilmu mah nggak berat dibawa ya. Iya. Tapi memang luar biasa. Salah satu yang bikin saya kagum itu ya, biasanya gitu ya, generasi muda itu kan setelah sekolah ya kan, atau setelah kuliah yang dicari itu tempat kerja. Ya kan? Sangat jarang sekali lah kalau misalkan kita lihat ya. Jadi untuk menjadi seorang entrepreneur seperti ini itu memang perlu ada keberanian. Nah ini memang saya melihat ada sebuah keberanian, kemudian juga ada apa namanya berani mengambil risiko juga gitu kan. Neng Ayu sekarang sambil kerja atau gimana? Enggak, sambil nyari-nyari sih. Kalau misalkan kan sekarang itu nyari kerja susah banget ya. Mau kita gelar apa? Jadi jadi saya tuh mencari dulu kesempatan gitu. Misalkan
kesempatan saya bisa kuliner gitu, misalkan bisa buat bisnis apa. Jadi sebelum nunggu kerja itu kita jalanin aja yang kita inginin. Gitu. Jadi memang kalau secara teori ekonomi kan itu ada cash flow kuadran ya. Jadi ada employee, sub-employee gitu kan, ada owner dan ada investor ya kan. Nah kalau posisi Neng Ayu ini dalam bisnisnya ini adalah sebagai owner ya kan. Ya. Jadi ini memang sudah punya bisnis gitu ya, yang punya ya ini gitu kan. Jadi meskipun setelah ini misalkan ada rencana untuk bekerja, ya no problem kan. Ini semuanya sudah jalan kan gitu ya. Jadi memang resepnya sudah ada, kemudian pemasarannya sudah berjalan, promosinya juga sudah berjalan, dan orang sudah tahu gitu. Jadi memang Neng apa namanya Ayu apa ngemil Putri Ayu ngemil gembul itu memang sudah banyak yang mengetahui di mana-mana gitu kan ya. Jadi promosinya sudah memang masif dan sudah apa namanya orang sudah pada tahu jajan ke sini gitu kan. Sampai mana sih ini? Kalau penjualannya gitu ya? Ya kalau promosinya sih alhamdulillah waktu pertengahan kuliah kan ada yang nawarin gitu, yang ada orang baik lah yang nawarin Irwan kan? Iya. Promosi ke Teh Sahnas katanya kan Teh Sahnas suka nih makanan-makanan cimol gitu, apalagi isinya mozzarella. Mau coba nggak di endorse gitu? Ya alhamdulillah gitu dari Irwan ke Teh Sahnas, alhamdulillah pemasarannya sangat luas. Sampai kan ada yang keluar pulau. Ada jadi yang itu yang mentah ya? Iya, yang mentah. Sampai keluar pulau juga? Iya, ada. Keluar Jawa? Iya, ada. Wah, luar biasa ini. Ini hebat sekali kan gitu ya. Jadi memang Neng Ayu tidak apa namanya itu tidak merasa apa namanya itu sekarang ini kan beda dengan yang lain gitu kan, ya belum mendapat pekerjaan aja tapi posisinya sudah jadi owner ya kan. Jadi nggak ada masalah dong, meskipun nggak bekerja juga ya semuanya sudah berjalan. Nah inilah apa namanya saya melihat generasi muda saat ini memang perlu ya memiliki jiwa-jiwa entrepreneur seperti ini gitu ya. Nah, Neng Ayu kalau misalkan kita melihat gitu ya, untuk terjun di dunia bisnis seperti ini gitu ya, modal apa sih sesungguhnya yang harus ada gitu ya di dalam diri seorang generasi muda gitu ya? Sebenarnya modal yang intinya ya, modal yang harus ada di generasi muda itu untuk berbisnis itu modal kemauan. Kemauan, terus jadi kemauan itu langsung dikerjakan gitu aja. Jadi kan misalkan banyak orang juga yang pengen kayak itu bisnis apa tapi cuman mikir doang gitu. Nah jadi cuman pengen aja gitu tapi nggak dilakukan gitu. Iya. Jadi harus langsung dilaksanakan. Ya langsung harus dilaksanakan meskipun ya belum tahu ya, namanya juga bisnis, ada dicoba lah ya. Ada maju atau enggak gitu. Tapi setelah mencoba kita itu ya alhamdulillah kalau udah rezekinya gitu. Ya jadi memang tadi ya ada kemauan, kemudian juga berani untuk mencoba ya. Tidak hanya apa namanya rencana-rencana aja kan, pengen bisnis ini bisnis itu segala macam coba, tapi coba wacana kan nggak jadi kan banyak gitu orang yang berpikirnya tuh saya mau usaha apa ya gitu kan, ujung-ujungnya cuma berpikir doang gitu kan ya, tidak action gitu kan ya, akhirnya udah nggak jadi terus itu ya. Jadi ini memang luar biasa ya Palawargi, dan alhamdulillah kita bersyukur juga kita sebagai apa namanya itu sebuah komunitas yang memang memberikan perhatian kepada bidang-bidang perekonomian seperti ini, akan kita apa namanya itu dorong ya, kita akan bantu dalam hal pemasarannya kan gitu ya, dalam hal promosinya itu memang insya Allah kita memang hadir di sana gitu ya. Dan yang terpenting adalah kami dari GBC ini menyoroti hal-hal yang memang unik seperti ini gitu ya. Jadi generasi muda, generasi milenial memang perlu memiliki jiwa-jiwa entrepreneur seperti ini kan. Karena kalau misalkan kita hanya kuliah atau sekolah kemudian bekerja, yaitu kalau tadi di dalam apa namanya cash flow kuadrannya itu hanya sebagai employee saja, ya kan, hanya sebagai karyawan saja. Sampai kapanpun kalau karyawan itu kan sistemnya bekerja gaji. Kalau nggak bekerja ya nggak dapat gaji kan, nggak dapat duit itu ya. Nah jadi memang ini
ya, perlu apa namanya itu ditanamkan dalam dalam diri generasi muda saat ini, bagaimana untuk mulai merintis bisnis sehingga memiliki apa namanya itu menjadi seorang owner, ya kan, meskipun itu kecil, ya kan, tapi kalau itu punya kita, ya kan, dan kita buat sistemnya sampai berjalan, itu kan lebih enak ya. Iya, betul. Jadi Neng Ayu juga kan saya melihat ini berjalan sudah 4 tahun tadi, sedangkan kuliah itu kan di Bandung. Ya, tapi di sini berjalan, betul nggak? Iya, betul. Jadi itu selama kuliah itu tidak ada beban kan ya? Tidak ada, jadi kan dihandle juga sama orang tua. Orang tua ya, dibantu jadi, sama orang tua ya. Dibantu sama ya, orang jadi tua. Meskipun di Bandung tetap Neng Ayu mungkin bantu promosi online ya. Iya, paling. Ya kan? Saya jadi kalau sebagai pegawai mah jadi admin lah kalau saya lagi di Bandung mah. Admin. Ya jadi selalu promosi jangan lupa gitu. Promosi jangan lupa tuh promosi itu ya. Jadi memang ini kan ketika memang sudah punya sistem bisnis seperti ini, itulah enaknya gitu kan ya. Kita mau kemana saja ya udah bisnis kita jalan, kan gitu ya. Nah itulah kalau sudah menjadi owner itu enaknya di sana gitu ya. Jadi biarkan sistem yang bekerja kan itu, aset kita itu yang terus bekerja. Jadi sehingga apa namanya itu money running for you, bukan you are running for money kan gitu ya. Jadi memang ini kan luar biasa ya, paradigma seperti inilah yang harus memang ditanamkan di dalam diri generasi milenial. Dan tadi ya apa namanya, mau dulu ya, mau dulu itu ya kuncinya harus mau lah dan mencoba. Neng Ayu kadang gini ya, ada semacam apa namanya itu rasa yang menjadi egois sebetulnya ya. Jadi ada rasa malu gitu ya untuk bisnis itu. Gimana tuh? Awal-awalnya ada rasa malu nggak sih? Kalau rasa malu enggak sih ya, tapi lebih ke rasa ingin apa ya, misalkan kalau orang lain main kan saya mah gak bisa gitu, belum bisa, jadi gak kurang lah berkumpul sama teman-teman teh gitu ya. Jadi lebih hobinya masak aja ya, lebih hobinya makan aja. Gitu. Terus sekalinya berkumpul juga kan enaknya sambil promosi, misalkan mau ada acara sambil jualan juga. Jadi saya melihat begini, selain daripada apa namanya kita berani mencoba terus tadi ya mau gitu kan, itu ada lakukan bisnis itu dari hobi. Iya, dari hobi. Ayo ini kan jadi hobinya ngemil, jadi menyenangkan gitu. Dan bisnis yang paling menyenangkan itu adalah bisnis hobi, ya kan? Jadi memang berawalnya itu dari hobi kita. Baik, warga GBC, ini sangat menarik sekali ya wawancara dengan Neng Ayu ini. Karena tadi ya banyak ternyata yang mungkin bagi sebagian orang tidak mungkin gitu kan ya, untuk memiliki bisnis, kemudian untuk memiliki apa namanya itu, bahkan tadi ya ketika misalkan dari jarak jauh tapi bisnis kita bisa berjalan, kan itu sangat bagi sebagian orang kan itu suatu yang tidak mungkin. Biasanya itu yang namanya bisnis itu harus terus dihadapi kan gitu ya, tidak bisa ditinggalkan gitu kan. Tapi ini kok bisa gitu kan ya. Nah disinilah mungkin memang kita harus mulai gitu ya, tadi sebagaimana yang Neng Ayu katakan, menanamkan tadi itu yang pertama kemauan, kemudian apa tadi coba ya, berani mencoba gitu kan, berani mencoba itulah yang terpenting gitu kan ya. Kemudian yang ketiga sesuai hobi. Nah ya, sesuai hobi itu kan kalau misalkan tidak sesuai hobi kadang kita tersiksa itu, ya kadang kan? Sering ngeluh juga. Ya orang kan kalau makan itu siapa yang nggak suka makan kan gitu ya, apalagi makan makanan yang spesial ini kan khusus untuk cemilan kayak gini, orang pasti suka dan tidak ada beban gitu kan ya. Nah itulah yang apa namanya menjadi inspirasi ya, tokoh inspiratif kita generasi milenial saat ini dari Neng Ayu itu memang luar biasa. Tadi yang terpenting adalah bagaimana menanamkan nilainya dulu ya. Nilai entrepreneur itu adalah tadi yang disampaikan Neng Ayu itu ya. Kemauan, berani mencoba, awali dengan hobi. Hobinya apa? Kan gitu ya. Dari 3 nilai itu saja itu sudah luar biasa. Kemudian cobalah kita buat apa namanya wadahnya, ya kan? Ya Neng Ayu tadi sudah mulai dengan membuatnya dari dapur dulu, ya kan? Kemudian dipromosikan, setelah itu maju ke depan, sekarang punya kedai di depan ini.
Nah, kemudian setelah itu memang ada pelaksananya kan gitu ya, ada karyawannya, ada yang menjalankan bisnisnya. Nah, inilah sistem ya yang dibangun di dalam bisnis sehingga ketika sudah berjalan sistem bisnis ini, ya kita sebagai owner gitu kan ya, seperti Neng Ayu tadi, meskipun kita di mana saja ya sudah enak saja, kita tinggal ngontrol saja kan gitu ya. Nah, itulah hebatnya kan gitu ya. Nah, Neng Ayu ke depan rencananya seperti apa nih? Untuk rencana ke depan, rencana kalau yang di sini ya, kalau yang di rumah pengen mempunyai ya kayak kafe gitulah. Kafe, ya, oke. Tempat makannya gitu kan. Sekarang masih kebanyakan sistem DO ya. DO, iya, DO. Kalau tempat masih belum memadai lah kalau untuk banyak, kalau masih kecil. Kalau untuk misalkan lebih luasnya lagi, saya ingin buka cabang gitu lah di Bandung, misalkan di kota. Kan kalau di kota itu harga nilai jualnya tinggi ya, jadi bisa gitu, alhamdulillah. Bisa untuk buat kita itu rencana ke kota gitu. Buka cabang di sana. Banyak juga kayak di kota mah GoFood, Shopee kayak gitu. Jadi lebih fleksibel ya, apalagi di kota itu ada bantuan itu ya. Jadi DO itu ya udah pakai GoFood aja. Jadi kita mah tinggal masak aja gitu. Betul. Ini meskipun di kita belum ada Grab, belum ada Gojek ya kan, tapi memang GoFood ya. Tapi itu kan sudah apa namanya tadi, sistem DO itu sudah dilaksanakan sama Neng Ayu kan gitu ya. Ini merupakan terobosan sebetulnya, luar biasa kan gitu ya. Oke, Neng Ayu, apalagi nih yang ingin disampaikan khususnya bagi generasi muda ya kan, dalam memulai bisnis gitu kan. Apa saja nih quote-nya nih untuk generasi milenial saat ini? Bukan quote sih, ini mah cuman dari pengalaman aja ya. Pengalaman ya, oke. Khususnya buat generasi muda, jangan berhenti untuk mencari inovasi diri kita, potensi diri kita itu apa, terus kita itu harus mau mencoba dan action sih ya, paling penting. Itu harus action. Jadi kenali potensi diri, kemudian berani mencoba. Jangan takut, jangan takut gagal, ya jangan takut rugi. Jangan takut rugi. Itulah jiwa entrepreneur, kan gitu ya. Itulah jiwa entrepreneur. Selanjutnya mungkin ada yang ingin disampaikan sampai saat ini, keberhasilan Neng Ayu itu kan tentu tidak terlepas dari orang-orang yang membantu dan membesarkan kan gitu ya dalam proses ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih yang ingin disampaikannya kepada Teh Lucy, Alim yang sudah membuat inspirasi buat buka di rumah ini kan. Kalau di sana di Bandung, ini di rumah. Untuk pemasarannya terima kasih kepada A Irwan sama untuk sudah menyampaikan ke Teh Syahnas dalam promosi ini ya. Sehingga berjalan dengan lancar alhamdulillah sampai sekarang. Mungkin ada apa namanya alamat IG yang ingin disampaikan? Gitu. Alamat IG-nya sama Putri Ayu Ngemil Gembul. Nanti bisa dilihat di sini ya. Di Shopee juga ada ya, kalau kalian yang jauh mau pesen lewat Shopee, kan di Shopee banyak promo gitu ya. Oh iya. Gratis ongkir juga. Ada juga di Shopee ya? Ada. Nama tokonya Ayur underscore. Itu di Shopee itu. Jadi bisa nanti yang jauh dari luar Pulau Jawa pun bisa nanti ya. Bisa, insya Allah. Neng Ayu, terima kasih atas waktunya. Sudah mengundang saya buat minimalnya buat promosi atau berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman. Ini luar biasa. Terima kasih Neng Ayu, semoga semakin sukses, maju ke depannya. Dan satu lagi, cepat mendapatkan jodoh. Amin. Karena ini masih single ya. Jadi promosi juga ini. Promosi juga status. Terima kasih Neng Ayu. Atur nuhun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.